Di kamp tawanan perang Inggris, ada seorang tentara Nazi khusus. Tak seorang pun bisa menendang bola ke gawang yang dijaganya. Pemandangan ini baru saja disaksikan oleh pemilik tim sepak bola setempat. Dia sama sekali tidak buruk. Putri sang bos melihat tatapan puasnya, mematikan rokoknya dan memutuskan untuk memberi musuh ini melihat sedikit warna. Pelatih Inggris melihat pemandangan ini, langsung berlari keluar untuk mengusirnya. Dan nasib tahanan ini akan segera berubah. Tim sang bos menghadapi risiko degradasi. Jika mereka kalah di pertandingan terakhir, maka para investor akan meninggalkan tim ini sepenuhnya. Dan penjaga gawang sang bos seperti orang-orangan sawah. Ini membuatnya sangat marah. Ayolah, dasar bodoh, kau bisa melakukannya, sial. Jaga gawangnya sendiri. Besok adalah pertandingan, tetapi para pemain masih bersenang-senang di bar. Bos menyuruh mereka pulang dan beristirahat dengan baik dan menganggap serius pertandingan ini. Namun, penjaga gawang itu tetap acuh tak acuh dan tidak bergerak. Bermimpilah. Keesokan harinya, ia pergi ke kamp tahanan, membawakan sekotak cerutu untuk sang kolonel, menukarnya dengan izin, membawa tahanan Nazi ini keluar. Bos harus mempertaruhkan segalanya padanya untuk menjadi penjaga gawang. Kenyataan membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Bert bermain dengan sangat baik. Ia bagaikan tembok tak terlihat, memblokir tembakan beruntun lawan. Akhirnya, skor pertandingan berhenti di 3-0. Bos mengirimnya kembali ke kamp. Namun Bert membuat kesepakatan dengannya, jika ia masih menginginkannya menjadi penjaga gawang di masa depan. Kalau begitu, bawalah ia bermain sesering mungkin. Kau benar-benar menuntut. Ketika bos pulang, istrinya mengabaikannya. Putrinya juga memperlakukannya seperti udara. Seluruh keluarga menganggapnya pendosa, karena ia telah menerima para penyerbu. Mary menyalahkannya karena telah mempermalukan keluarga. Ia bangkit dan pergi dengan marah. Aku harus memberitahu gadis ini sesuatu. Dia tidak hanya bermain untuk tim, tapi mulai Senin depan dia akan bekerja di toko. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, Pak. Bos memang menjemputnya. Mary melihat Bert sangat gugup. Ia buru-buru mencari sesuatu untuk dilakukan. Ia membuat dirinya tampak sibuk. Halo. Ia mengkritiknya, menyuruhnya masuk melalui pintu belakang. Bos bingung, apa yang kau lakukan padanya? Keesokan harinya, bos pergi bekerja, meninggalkannya di rumah. Mary menatap pria ini. Bert menyapa putri bungsu bos, tetapi dia tidak berani berbicara dengannya. Mary melihatnya dan segera keluar. Katakan padanya untuk menjauh dari pria ini. Melihat Mary seperti itu, Bert berkata kepadanya, mudah untuk membenciku. Mary membenci kata-kata Bert. Kau membunuh teman-temanku, merampas rumahku, merampas masa muda kita. Kau tahu kita tidak bisa pergi berdansa. Kita harus tinggal di tempat perlindungan bom pada malam hari. Di sana berdoa agar rumah itu masih berdiri ketika kita kembali. Kerabat dan teman-teman kita masih hidup. Aku tahu dirimu yang sebenarnya. Tapi aku lebih suka berdansa denganmu daripada pergi berperang. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kupilih. Hari itu burung di dalam sangkar terbang keluar. Bert kebetulan lewat dan membantu menangkap burung itu. Hubungan keduanya menjadi lebih dekat karena ini. Ia membantu sang pelatih memenangkan pertandingan demi pertandingan. Secara bertahap, ia mendapatkan pengakuan dari keluarga ini. Kemudian, penampilan Bert yang luar biasa ditemukan oleh seorang pencari bakat. Begitu saja, ia memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik dan bergabung dengan tim Manchester City. Namun masa lalunya yang kelam juga terbengkalai. Media mengatakan bahwa tidak mungkin membiarkan penyerbu ini menjadi pemain Inggris. Lalu terjadi protes dan kecaman. Manchester City menjadi pengkhianat dalam semalam. Namun pencari bakatlah yang menemukannya. Ia menghadapi tekanan dan memberitahu para pemain untuk mendukung setiap orang di tim. Harus menggunakan prestasi untuk menjawab keraguan. Tim Manchester City turun ke lapangan. Penonton mencemooh. Menghadapi penonton yang bermusuhan, Bert sama sekali tidak terpengaruh. Namun sayangnya pertandingan pertama kalah. Bert hampir tenggelam oleh air liur. Mereka ingin menghancurkan musuh bebuyutan ini. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Bert terbang untuk memblok bola. Ia menjelma menjadi tembok, menghadirkan peluang bagi tim. Penampilan yang luar biasa itu membuat sorakan penonton berangsur-angsur mereda, dan tepuk tangan semakin meriah. Pencapaian Manchester City mengubah pandangan kebanyakan orang. Konteks nasional mulai diperbincangkan. Opini publik tidak lagi mengutuk Bert, melainkan justru menegaskan nilai kiper ini. Ia tidak mengecewakan harapan. Pada tahun-tahun berikutnya, ia dengan gigih membela gawang Manchester City. Ia pindah ke rumah baru, memiliki anak, dan menarik lebih banyak penggemar. Dalam satu pertandingan demi pertandingan, penyelamatannya berulang kali, membuatnya mendapat gelar Dewa Penjaga Gawang. Penonton meneriakkan namanya. Ia menjadi bintang sejati. Namun, serangan balik dari lawan, mematahkan tulang leher Bert. Tak seorang pun tahu semua ini. Ia menahan rasa sakit dan berdiri, membela gawang hingga saat-saat terakhir.
Ia menyelesaikan misinya untuk membantu Manchester City memenangkan piala. Setelah pertandingan, Bart dibawa ke rumah sakit. Mereka mengetahui bahwa ia mengalami patah tulang leher. Ruas tulang kelima yang patah telah menembus ruas tulang keenam, secara ajaib menyelamatkan nyawanya. Setelah pulih, Bart memilih untuk kembali ke Manchester City. Ia ingin terus maju, bermain untuk orang-orang yang menerimanya. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Setelah 545 pertandingan, Bart mengakhiri karirnya. Ia menerima penghargaan Order of the British Empire atas kontribusinya terhadap hubungan antara Inggris dan Jerman. Pada saat yang sama, Jerman juga untuk alasan yang sama, menganugerahinya medali. Ia menjadi bintang di negeri asing. Dengan bakatnya, ia memenangkan pengakuan semua orang. Kenyataan telah membuktikan bahwa hanya dengan menciptakan nilai seseorang dapat dihormati. Hanya dengan prestasi seseorang dapat mengubah pikirannya.